Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 5 golongan D akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang pengembangan aplikasi Cafe Kopi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Eli Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi. Jadi saya akan memperkenalkan eh, kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Gita Febrensyah dengan NIM E31222 846 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Satria Hilmi Anam Tacahyono dengan NIM E312222870. Dan saya Nurul Fajri Maulidiah dengan NIM E312225586. Baik, di sini topik kami yang pertama adalah membahas tentang permasalahan objek yang ada di proyek kami. Untuk informasi objek, saya akan terangkan terlebih dahulu. Objek yang saya terangkan yang kita analisis adalah objek tentang Cafe Ozi dengan alamat Jalan Kaliurang nomor 28 Sumbersari, Jember. Dan media sosial yang tertera itu ada Instagram @ozi.id underscore dengan narasumber Fajar Divan sebagai karyawan. Bisa di next. Lalu di sini hasil wawancara kami terkait dengan eh, analisis yang kami pertanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah terkait dengan metode pembayaran apa yang digunakan. Untuk metode pembayaran transaksi masih menggunakan metode manual atau secara cash. Sehingga ini mengacu pada tujuan kami untuk menganalisis dan juga membuat aplikasi yang masih berlaku untuk kedepannya. Selanjutnya, apakah barang yang baru di stok langsung atau ditaruh di toko atau di gudang? Objek masih menyimpan dengan barang di gudang. Yang ketiga, barang apa saja yang paling laku laris di toko? Ada beberapa makanan dan minuman yang laris, yaitu ada mie tek-tek dan juga minumannya ada business blend coffee. Dan pertanyaan keempat, berapa jumlah karyawan bekerja dan bagaimana pembagian shift kerjanya? Tersedia 5 karyawan dengan pembagian shift yang berbeda, yaitu shift pagi, siang, dan juga malam. Selanjutnya, dan pertanyaan yang kelima, berapa jumlah meja dan kursi yang ada? Di satu kafe tersebut mempunyai terdapat 30 meja dan juga 60 kursi. Yang keenam, beberapa rata-rata pemasukan harian, pendapatan rata-rata harian mencapai 1 juta rupiah. Berapa rata-rata pengunjung yang datang untuk setiap harinya? Terdapat 30 orang dalam rata-rata harian. Dan yang terakhir, berapa pengeluaran tiap bulan? Untuk pengeluaran tiap bulan ini sekitar 15 juta setiap bulan, sudah include kebutuhan modal, bahan, dan juga properti lain. Nah, lalu permasalahan inti yang kita dapat adalah pada kafe tersebut masih menggunakan pembayaran atau transaksi secara manual dan memiliki pelanggan yang kurang dari target kafe tersebut, sehingga kami mempunyai inovasi untuk bekerja em, membuat aplikasi menjadi lebih efektif sehingga pihak kafe mudah dalam melakukan pendataan dan juga melakukan analisis data pengunjung. Yang kedua, berdasarkan stok barang dan pengeluaran masih belum tertata rapi. Sehingga dari pihak kafe ini mempunyai kesusahan dalam mendata stok dan juga barang-barang yang belum terdata. Dengan solusi ini, kami menyatakan ada dua pendapat di sini. Dengan membuat sistem pembayaran menggunakan transaksi elektronik dan pembuatan sistem reservasi untuk menambah daya tarik tersendiri dari kafe tersebut. Tujuannya adalah untuk menambah pelanggan yang membeli kopi tanpa harus antri. Dengan membuat sistem perhitungan otomatis untuk pengeluaran dan stok yang masih masuk serta keluar. Selanjutnya kita akan eh, melihat menu-menu yang ada di dalam kafe tersebut. Di sini beberapa menu yaitu minuman. Untuk minuman ini ada 4 jenis minuman dan di next. Dan untuk makanannya ini ada beberapa jenis makanan yang tertera. Dan berikut hasil wawancara dan juga dokumentasi kami untuk mengunjungi kafe tersebut. Di next. Untuk sekian untuk PPT-nya. Selanjutnya kami akan beranjak pada laporan untuk hasil analisis kami. Selanjutnya
bisa diterangkan oleh rekan kami, Satria, untuk menjelaskan database dari aplikasi yang sudah kita buat. Sebelumnya, di sini kelompok kami telah mendesain sebuah database dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa tabel, lebih tepatnya 6 tabel. Eh, untuk tabel yang pertama yaitu karyawan dan tabel kedua login. Di situ untuk tabel karyawan itu terdapat beberapa kolom seperti ID karyawan, nama, nomor telepon, dan status dengan tipe seperti pada gambar berikut. Ya, sedangkan untuk login itu ada 2 kolom dengan kolom password dan juga kolom akses. Untuk karyawan dan login tersebut ini saling berelasi karena sebelum para customer membeli kopi tersebut atau karyawan untuk mendata itu harus login dulu. Gitu. Yang tabel kedua di sini ada tabel pelanggan dengan kolom yang pertama di pelanggan, nama dan nomor telepon. Di sini untuk pelanggan dan tabel ketiga transaksi, maaf, tabel keempat transaksi. Untuk tabel transaksi terdiri dari beberapa kolom, yaitu ID transaksi, ID pelanggan, ID pesanan, tanggal, status, varchar, status metode pembayaran, dan juga laporan. Dengan tipe data seperti yang tertera pada gambar. Di sini ID pelanggan berhubungan dengan transaksi karena pelanggan nanti akan menginput sebuah nama di mana nanti karyawan akan meminta eh, nama untuk sebuah pesanan yang akan dipesankan oleh pelanggan. Lalu tabel kelima ada pesanan. Tabel pesanan terdiri dari ID pesanan, ID menu, total harga, dan terakhir tabel menu itu terdiri dari ID menu, makanan, minuman, dan harga. Yang di sini tabel transaksi, pesanan, dan menu itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Di mana nanti eh, sebelum pemesan itu akan dicatat terlebih dahulu di kasir. Lanjut, di sini untuk ERD-nya seperti pada gambar, pelanggan itu melakukan transaksi, transaksi itu berrelasi dengan pesanan dan menu itu untuk memesan pesanan dari pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya ada ERD skema. Untuk ERD skema kira-kira seperti gambar berikut dengan ID pelanggan di tabel transaksi sebagai foreign key, pesanan di tabel transaksi sebagai foreign key, dan menu ID menu di tabel pesanan sebagai foreign key, dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini rekayasa kebutuhan sistem informasi. Untuk sistem sendiri, kita merencanakan software program mesin kasir kafe menggunakan bahasa pemrograman Java Desktop sebagai aplikasi database dengan hasil penjualan kafe. Database hasil penjualan kafe ini merupakan sekumpulan pengelolaan data yang telah dipesan oleh pelanggan dan dibukukan oleh sistem berbasis elektronik. Dibuat dengan tujuan mempermudah karyawan dalam melakukan pembukaan hasil data yang telah terjual, memudahkan pemilik mengakses data secara tepat dan akurat. Yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis yang telah dilakukan berupa kebutuhan sistem dan kebutuhan perangkat. Di sini seperti pada aplikasi software tersebut, apakah ada kebutuhan yang penting atau tidak, itu nanti akan ditambahkan pada slide selanjutnya. Pada bagian kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi deskripsi dari sistem yang dibuat.
proses pembuatan sistem aplikasi, inputan dan outputan dari data yang telah diolah. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak mempengaruhi secara langsung berupa performa aplikasi, fitur keamanan, dan desain dari aplikasi. Oke, untuk yang nomor 3 ada proses perancangan. Untuk proses perancangan, software yang akan dibuat melalui beberapa tahapan antara lain, yaitu di sini kita akan membuat sebuah aplikasi berupa kasir, sebuah mesin aplikasi kasir yang dimana pada saat karyawan harus menggunakan sistem tersebut atau aplikasi tersebut, mereka itu harus login. Yang pertama proses login, dan yang kedua yaitu karyawan akan memasuki sebuah homepage atau menu dari aplikasi tersebut. Lanjut. Dengan submenu yang terdiri dari menu, transaksi, laporan, stok, dan karyawan. Untuk selanjutnya, di sini ada laporan pembukuan, inputannya yaitu berupa data dari kasir secara otomatis akan mengikut pembukuan. Dan outputnya, hasil pembukuan setiap bulan hingga setiap tahun semuanya akan dibukukan. Transaksi sebagai perhitungan secara otomatis dalam aplikasi. Stok barang juga menginput data barang dari menu dari kafe. Outputnya data akan ditampilkan pada aplikasi. Stok barang juga pada fitur aplikasi ini terdapat penambahan dan juga pengurangan, atau bisa diedit di aplikasi sesuai barang yang masuk atau keluar. Selanjutnya, untuk rekayasa kebutuhan sendiri atau software specification atau requirement engineering RE adalah proses memahami dan mendefinisikan spesifikasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak dengan verifikasi dan validasi yang diharapkan klien, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan atau dokumen. Rekayasa kebutuhan yang baik akan menjadi fondasi pembangun high quality software dan sesuai dengan user expectation atau keinginan pengguna. Jenis kebutuhan perangkat lunak dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Oke, next. Untuk fungsional, itu mendeskripsikan layanan fitur atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Kebutuhan fungsional awal merupakan fungsi atau layanan yang mempresentasikan goal dari pengguna ketika Anda menggunakan sistem. Sedangkan untuk non-functional requirement mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional sistem informasi kafe yaitu yang pertama, usability. Sistem dapat dengan mudah digunakan dan memiliki tampilan yang mudah dimengerti oleh user. Untuk yang kedua ada portability. Sistem dapat berjalan dengan cepat dalam menerima dan mentransfer informasi. Untuk yang ketiga, reliability. Sistem memiliki perangkat keamanan seperti penggunaan password yang digunakan oleh user. Yang keempat, supportability, membuat dukungan berupa video tutorial penggunaan aplikasi agar mempermudah user menggunakan aplikasi. Oke, next. Untuk kesimpulan, ini sama seperti slide sebelumnya. Kita lewati aja. Next. Nah, untuk hasil prototipe dari kelompok kami sebelumnya yaitu seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya untuk hasil desainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada Nurul Fajri, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang telah kita buat mengenai aplikasi kafe. Ini kita menggunakan objek kafe, lalu ada menu start untuk memulai. Di sini sebagai tampilan awal. Lalu pada menu start selanjutnya adalah menu login. Di sini yaitu dengan menginputkan yang pertama yaitu username
dan password. Password di sini digunakan sebagai hak akses karyawan untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu login dan menyertakan identitas karyawan berupa nama, nomor telepon, alamat, email, dan status. Lalu memilih shift yang akan dilakukan. Di sini terdapat shift 1, shift 2, dan shift 3. Lalu klik lanjut. Dan di sini adalah menu dashboard, di mana terdapat menu kafe, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada laporan, stok barang, dan karyawan. Lalu kita klik pada menu dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini terdapat nama karyawan dan status karyawan, lalu terdapat makanan, minuman, lalu menu untuk mencari. Selanjutnya kita klik ke bagian makanan. Di sini terdapat menu makanan yang tersedia, lalu ke bagian transaksi. Di sini terdapat tanggal pesanan, nomor pesanan, nama pemesan, lalu alamat, dan total pesanan, pembayaran, dan jumlah kembalian. Lalu nanti di detail pesanan akan memasukkan menu-menu makanan dan minuman yang telah dipesan. Selanjutnya ke bagian cetak, di mana di sini nanti akan mencetak struk dari pemesanan yang telah dilakukan. Seperti ini. Lalu selanjutnya ke menu laporan. Di sini akan menyertakan laporan baik harian, yang nanti akan memasukkan nama mengenai pesanan, jumlah, harga, lalu total pesanan. Dan di sini dapat diubah, yaitu dapat dihapus maupun disimpan. Selanjutnya ke menu stok. Di sini terdapat nomor barang, lalu tanggal masuk barang dan nama barang, harga, lalu jumlah. Dan di sini dapat diubah dengan dihapus maupun disimpan. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu menu karyawan. Menu karyawan berisi data karyawan, yaitu nama, nomor telepon, alamat, email, status. Dan di sini dapat ditambahkan menu seperti tambah dan cari. Di sini juga terdapat menu kembali yang dapat mengembalikan ke halaman sebelumnya. Dan terdapat menu dashboard yang akan langsung kembali ke menu login awal. Seperti ini. Sekian penjelasan dari desain aplikasi yang sudah saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian atas penyampaian dari rekan-rekan kami. Di sini kami akan simpulkan beberapa poin-poin kami terkait dengan aplikasi ini. Jadi, untuk aplikasi ini berbasis dengan desktop, via desktop, dengan dibuatnya tujuan aplikasi ini untuk memudahkan pihak kafe dalam mendata dan juga menyimpan data-data hasil barang yang telah terjual maupun telah terstok. Lalu tujuan kami di sini untuk membuat desain aplikasi secara mudah dengan efisien sehingga memudahkan para user atau para karyawan untuk menginput datanya sehingga mencapai tujuan yang kami inginkan. Mungkin demikian atas pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.